Cerita sampingan 5 mimpi dalam mimpi, 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. 3 jam yang lalu. Penerimaan misi, Ekstra telah menerima permintaan Rokalis. Saya pergi ke ruang bawah tanah sebelum berangkat misi. Hanya aku yang bisa mengakses lantai terendah ruang bawah tanah yang dipenuhi deretan kotak amunisi yang lebih besar dari lemari es. Kilau mana yang hangat dan biru keluar saat aku membuka salah satu kotak. Saya menyebut peluru ini 308X. Saya memodelkannya setelah 308 Winchester agar lebih merusak dan lebih mudah dibawa. Saya mengakuisisi pabrik hanya untuk memproduksi ini. Mereka mengandung konsentrasi mana yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di pasaran. Saya menutup kotak amunisi dan menekan tombol. Kotak raksasa itu berderit seperti mesin sebelum mengopresi menjadi seukuran tas kerja. Fungsi ini, yang menentang hukum fisika, hanya dapat dimungkinkan berkat intervensi pengaturan. Saya membawa koper amunisi ke lantai tengah ruang bawah tanah dengan deretan SUV dan sepeda motor berbaris di aula yang luas. Saya secara singkat merenungkan kendaraan mana yang harus dipilih. Sepeda motor, SUV, helikopter, atau kuda. Saya akhirnya memilih SUV yang lebih kokoh daripada kendaraan lapis baja. Rodanya telah terpesona dengan banyak sihir seperti sihir diam dan itu bisa dianggap sebagai senjata bergerak lebih dari kendaraan. Aku memasukkan mana ke dalam SUV dan itu berderit sebelum mengopresi seperti kotak amunisi. Saya selesai mempersiapkan dengan 2 koper di tangan dan tiba-tiba menerima pesan. Hajin Chan. Itu berasal dari Kim Hoseok. Apa? Anda meminta saya untuk memeriksa potensi ancaman terhadap pengadilan kerajaan Inggris, bukan? Ya, terutama yang menargetkan Rahel. Kalau begitu aku sudah selesai. Dia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan cukup cepat. Saya merancang karakternya tanpa banyak berpikir, tetapi dia ternyata menjadi tokoh kunci dalam pengumpulan informasi dan banyak membantu saya. Oke, terima kasih. Kirimi saya file itu dan istirahatlah. Oke, Nyang. Kim Hoseok mengirim file ke server saya. Aku tidak bisa membantu tetapi berseru kagum ketika aku melirik mereka. Keakuratannya adalah satu hal, tetapi ia mengaturnya dengan sempurna dan memudahkan pembaca untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Lancaster. Seperti yang diharapkan, nama itu menarik perhatianku lebih dulu. Rumor mengatakan bahwa Lancaster mengirim peringatan ke pengadilan kerajaan Inggris. Dia tampaknya menjadi satu-satunya ancaman yang terlihat. Begitu banyak lainnya mengintai di bawah permukaan dan tidak dapat dihitung. Faktor-faktor lain yang mengancam pengadilan kerajaan Inggris termasuk situasi keuangan mereka yang mengerikan, berkurangnya pundi-pundi, tumpukan hutang, hubungan bermusuhan dengan Guild Korea, tekanan dari Jerman dan Prancis, Saya tidak bisa membantu tetapi mengklik lidah saya setelah melalui file. Rahel seharusnya terbangun setelah menerima bantuan dari Kim Suho. Maka dia seharusnya menghidupkan kembali pengadilan kerajaan Inggris ke kejayaannya dan mengembangkannya lebih jauh. Namun, semuanya menjadi berantakan sekarang. Apakah aku menyebabkan ini atau apakah dunia sialan ini mengubah segalanya dengan sendirinya? Terlepas dari itu, saya harus memperbaiki keadaan. Saya fokus pada segala sesuatu yang berhubungan dengan Lancaster dan dengan cepat selesai berkat sorotan indah Kim Hoseok. Ujian seleksi pengadilan kerajaan Inggris. Iya, aku merasa seperti sesuatu akan terjadi di sana, Nyang. Saya memeriksa dengan cermat setiap informasi yang berkaitan dengan ujian seleksi, lokasinya, peserta, juri, dan bahkan jumlah penonton. Hanya satu nama yang menonjol pada akhirnya. James Finlay. Orang ini tampak seperti ancaman terbesar saat ini. James Finlay melakukan kontak dengan seseorang yang diduga Lancaster. Dia juga membeli bom mana minggu lalu dari pasar gelap. Para ini menjalin jaring rumit yang tidak mungkin dikenali jika bukan karena hadiah Kim Hoseok. Kapan seleksi kedua akan berlangsung? Hari ini, Nyang. Ini akan dimulai dalam 2 jam. Apa? Mengapa kamu hanya memberitahuku ini sekarang? Saya segera bangkit dan bersiap untuk pergi. Saya baru tahu setelah akhirnya meretas sistem mereka. Cukup sulit untuk diretas, Nyang. Benarkah? Baiklah kalau begitu, aku akan bergerak sekarang. Saya menerima permintaan dari Rokalis tadi malam, tetapi tidak berharap untuk bekerja secepat ini. Apa rencananya? Membunuh. Saya akan datang dengan berbagai rencana jika saya punya waktu. Namun, metode terbaik sekarang hanyalah pembunuhan. Bisakah Anda menempatkan saya di depan antrian portal? Baiklah. Serahkan padaku. Semoga perjalananmu aman, Nyang. James Finlay telah terbunuh. Mereka segera menghentikan ujian seleksi dan mencari pelaku. Namun, pengadilan kerajaan Inggris dan penyelidik lainnya tidak dapat menemukan pembunuh itu. Sepertinya si pembunuh menghilang ke udara tipis. Bahkan tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Rahel kembali ke tempat seleksi berlangsung dan menganalisis situasi sejak awal. Kilatan cahaya muncul sebelum diam-diam menusuk dahi Finlay. Serangan tunggal itu sangat akurat dan fatal. Itu tidak mungkin datang dari jauh. Ada kemungkinan besar itu datang dari dalam karena alarm akan berbunyi jika mana seseorang masuk dari luar. Saya pikir ada kemungkinan besar si pembunuh menyamar sebagai keamanan.
Rahel bergumam serius saat dia menganalisis situasinya. Mereka bisa dengan mudah bersembunyi di antara kerumunan yang panik dan melarikan diri. Juga, dia kesulitan bernapas dan tubuhnya terasa panas. Itu terbakar dari kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. Seseorang telah dibunuh tepat di depannya di bawah pengawasannya. Dia merasa yakin Lancaster telah melakukan ini untuk mengirim peringatan lain. Untuk berpikir dia akan mengorbankan seorang pemuda yang tidak bersalah hanya untuk mengancamnya. Rahel merasa sulit untuk menenangkan detak jantungnya. Dia mencoba, tetapi tidak bisa menahan amarahnya. Dake memarahi para pahlawan saat Rahel merenung dengan dalam. Hei, apa yang terjadi? Apakah kamu bahkan melakukan pekerjaanmu? Saya memeriksa semuanya sampai-sampai saya pikir saya paranoid. Tidak ada yang tampak luar biasa. Aku bersumpah dalam hidupku kepada Ratu bahwa aku mempertahankan penghalang. Aku yakin aku akan merasakan sesuatu jika ada yang menggunakan mana mereka dalam radius 1 kilometer, tapi aku tidak merasakan 1 ons pun mana dimanapun. Kamu, ya, itu benar. Tidak mungkin kita mengendur ketika kita semua menyadari peringatan Lancaster. Aduh, dasar orang bodoh yang tidak berguna. Dake menggaruk kepalanya karena frustrasi. Dia merasa kepalanya akan terbelah sekarang. Apakah masuk akal bahwa itu salah satu otak peserta berceceran di seluruh tanah di hadapan 30 anggota guild peringkat tinggi dan wakil pemimpin Rahel? Bisakah kamu mendengarku? Sebuah suara berbicara langsung ke telinganya. Dake tersentak dan segera memeriksa jam tangan pintarnya. Suara itu milik tentara bayaran yang baru saja dia pekerjakan, ekstra. Apa? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dake bergumam sebentar sebelum memikirkan ide cemerlang. Permintaan perlindungan segera diaktifkan ketika mereka berdua menandatangani permintaan. Tentara bayaran ini bisa melihat semuanya. Tidak, bahkan jika tidak, Dake berpikir ini bisa menjadi alasan untuk menawar harga. Apakah kamu di sekitar sini di suatu tempat? Ya, aku bisa melihatmu sekarang. Itu melegakan. Maka kamu pasti sudah melihat apa yang baru saja terjadi. Aku membunuhnya. Apa? Dake bahkan tidak bisa meragukan telinganya saat pikirannya menjadi kosong. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya seperti anak kecil yang bingung. Apakah karena mereka berbicara dalam bahasa Korea? Dia merasa sulit untuk memahami kata-kata tentara bayaran tadi. Dake mencoba untuk tetap tenang dan menerjemahkan, saya membunuhnya, ke dalam bahasa Inggris kata demi kata. James Finlay, aku membunuhnya. Rasa dingin turun ke tulang belakang Dake sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Dia menelan ludah dan melirik Rahel, yang sibuk menyelidiki dengan pejabat lainnya. Dake berbisik pada ekstra. Apa yang baru saja Anda katakan? Apa maksudmu kamu membunuhnya? James Finlay telah dicuci otak oleh Lancaster. Saya menemukan bahwa Lancaster menanamnya ke dalam ujian seleksi Anda. Saya akan mengirimkan file-filenya, jadi silakan lihat. Apa? Hei! Dake berteriak agak terlalu keras dan Rahel berbalik ke arahnya. Kalau dipikir-pikir, teori wakil pemimpin cukup meyakinkan. Salah satu penyelidik berbicara, begitukah? Lalu, Rahel mengalihkan perhatiannya kembali ke penyidik. Saya mengirimi Anda file. Apa? Banyak file telah dikirim ke jam tangan pintar Dake sementara dia masih merasa tercengang tentang segalanya. Dake melirik Rahel sebelum membuka file. Diskusi rahasia antara James Finlay dan Lancaster, versi yang diretas rahasia. Keberadaan James Finlay. Kegiatan James Finlay. Pria misterius dan James Finlay tertangkap kamera pengintai. File-file ini berisi semua kegiatan James Finlay selama 6 bulan terakhir. Dake menatap file-file itu sebelum mengklik rekaman kamera pengintai. James Finlay muncul di tempat terpencil di London. Video itu sepertinya diambil 3 minggu yang lalu. Dia berbicara dengan seseorang dan orang lain memberinya sesuatu sebelum pergi. Klip berikutnya menunjukkan sosok berkerudung berjalan melewati kamera pengintai. James Finlay diduga telah menerima bom mana. Dake mengetuk file berjudul, Diskusi Rahasia Antara James Finlay dan Lancaster, versi yang diretas rahasia. Itu hanya bisa dilihat dan tidak diunduh. Aku siap mengikuti kehendak orang itu. Aku akan menyerahkan hidupku dan mengubah seluruh tempat itu menjadi lautan api. Ya, merupakan kehormatan besar untuk dipilih untuk misi ini. Terima kasih, tuanku. Aku akan menghukum keluarga kerajaan yang korup. Pesan pihak lain tampaknya telah dihapus atau dihilangkan, tetapi pesan Finlay saja berfungsi sebagai bukti yang cukup. Apa? Dake tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana tentara bayaran ini mengumpulkan begitu banyak informasi dalam waktu kurang dari sehari. Juga, bagaimana dia meretas saluran komunikasi rahasia Lancaster. Apakah itu mungkin? Hei, dengarkan. Tidak bisakah semua ini dibuat-buat? Jelas, Dake akan menanyakan ini. Anda bebas untuk percaya apa yang Anda inginkan. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak. Saya akan melanjutkan tugas saya dengan metode saya sendiri. Dake tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi anehnya merasa yakin. Ekstra mengalahkan setiap pahlawan dan tentara bayaran di sini dan membunuh James Finlay dengan cara yang paling tak terbayangkan.
Dia bisa saja membunuh Rahel jika dia bekerja untuk Lancaster. Terserah Anda bagaimana Anda memanfaatkan informasi ini. Dake melihat sekeliling sebelum pindah ke sudut aula dan berbisik. Ini terlalu mendadak. Anda seharusnya memberitahu kami sebelum menembak. Portal ke Inggris memiliki sedikit masalah. Saya terburu-buru karena saya datang terlambat. Tidak, maksudku kepala. Anda tahu, seperti petunjuk. Seperti apa yang Anda lakukan sekarang? Anda bisa menelepon sambil menunggu portal. Lalu apakah Anda mengizinkan saya membunuh Finlay? Seluruh tempat ini akan meledak jika aku terlambat 3 detik. Dake melihat ke langit-langit sebelum mengangguk. Dia tahu ekstra akan benar jika James Finlay memang memiliki bom mana. Ngomong-ngomong, lihat file yang aku beri label rahasia. Diskusi rahasia antara James Finlay dan Lancaster, versi yang diretas rahasia. Ya, saya sedang melihatnya. Jangan tunjukkan itu kepada orang lain untuk saat ini. Hah, file ini adalah satu-satunya cara kami dapat membuktikan Finlay bekerja untuk Lancaster. Saluran komunikasi yang kami gunakan saat ini tidak dapat diretas, tetapi semuanya akan bocor ke Lancaster setelah Anda mengirim file itu ke orang lain. Mereka akan mengetahui bahwa seseorang meretas jalur komunikasi mereka. Kemudian mereka akan meninggalkan yang ini dan membuat saluran baru, yang akan membuat upaya saya meretas mereka tidak berarti. Ah, ya, saya mengerti. Sepertinya ekstra tidak ingin menunjukkan kartunya sampai dia bisa mengakhiri semuanya untuk selamanya. Tolong rahasiakan identitasku juga, saya tidak suka menarik perhatian. Tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitasmu. Dake melirik mayat James Finlay ke samping. Penyelidik dan Rahel berbicara jauh untuk menghindari gangguan TKP. Pertama, pergi dan periksa tubuh Finlay. Seharusnya ada bom mana di suatu tempat padanya. Di mana itu? Dake berkeliaran seolah mencoba menemukan sesuatu di tanah sambil secara bertahap mendekati mayat itu. Hati-hati, antek-antek lain yang membantunya pasti akan ada di sekitar. Jantung Dake mulai berdetak lebih cepat. Seperti yang dikatakan ekstra, sebuah benda tak dikenal telah melekat pada pelat baja James Finlay. Dake mencoba melepas pelat baja. Permisi, kami di sini untuk mengumpulkan mayat. Dake melihat agen M16 yang tiba-tiba muncul. Beri aku waktu sebentar, ada sesuatu yang ingin aku periksa. Benda yang menempel pada armor pelat Finlay tiba-tiba menghilang ketika Dake melihat ke belakang. Apa-apaan? Silakan pindah. Salah satu agen MI6 berkata sambil mendorong Dake. Rahel, masih berbicara kepada penyelidik, melihat ke arah Dake. Apakah ada yang salah di sana? Wakil pemimpin. Tidak, itu. Dake memandangi para pahlawan di sekitarnya, agen MI6 mengumpulkan mayat, dan Rahel perlahan mendekati mereka.